gitu ya. Nah, jadi tarbiyah itu, pendidikan itu harus kita ambil dari perilaku Allah di dalam mengasuh alam dan semua ciptaannya. Ini bisa sangat panjang kalau kita teruskan, tapi intinya saya mengambilnya dari situ. Jadi kata tarbiyah itu adalah kerabian Allah. Maka yang harus kita lakukan kepada anak didik, kepada anak di rumah, kepada masyarakat yang berada di dalam lingkup asuhan kita, kita tiru Allah caranya mendidik. Salah satu contohnya sederhana, kalau saya menyebutnya bahkan salah satu aplikasi kependidikan atau kepengasuhan itu misalnya menjadi suami. Allah itu suami, makhluk itu istri dalam tanda petik. Pemerintah itu suami, rakyat itu istri. Umat manusia ini suami, alam itu istri. Jadi umat manusia harus memelihara jalannya alam, jalannya air, jalannya angin, frekuensi, gelombang, perpadatan udara, semua harus kita urus di dalam ilmu yang namanya ekologi. Kalau kita tidak urus sunnahnya air, maka air akan dengan sendirinya mencari jalannya sendiri atas ketentuan Allah. Nah, terus kita sebut itu banjir kan gitu. Gitu. Nah, dari ilmu kepengasuhan inilah seluruh ilmu pendidikan ini kita, kalau saya itu semua saya bikin kurikulum, berbikin mahkota itu dari Robun itu. Dan Robun ini asal mula dan kerangka dasar dari semuanya. Itu ya Ibu sekalian, saya mungkin hanya kasih itu sebagai pancingan saja. Selebihnya saya kembalikan kepada tokoh kita ini yang digemari oleh murid-murid dan lama-lama digalakkan oleh murid-murid. Karena murid-murid suka bikin gambar dan selalu keluarnya gambar beliau. Jadi ibu-ibu kalau hamil jangan pandang dia. Silakan Mas. Baik teman-teman ya, apa aja kita masih punya waktu sekitar 20 menit dari sekarang. Silakan kalau masih banyak hal yang ingin dibincangkan. Sayap kanan, sayap kiri, silakan. Satu dari sayap kanan sudah ada Pak Sugiarto. Sayap kiri 2 hal sementara, sayap kiri dulu walaupun kelihatan sayap kanan Pak Sulaiman. Saya pernah nggak tahu dulu ya. Oke. Dari sayap kiri sudah ada, sementara 2 orang dulu ya. Silakan Pak. Terima kasih kan. Saya minta semacam kiat ya, kiat atau tips bagaimana kita menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau kata Rasul kan satu guna setiap hari kuliah gitu. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita merasa sesuai nggak ini dengan akal siswa kita. Saya katakan saya guru agama biasa. Misalnya contoh kayak gini. Belum lama saya didatangi oleh seorang siswa yang menganggap khutbah dari sang khatib itu susah dia terima. Kalau hari-hari banyak musibah ini kan mimbar-mimbar kita perlu ngomong musibah, betul-betul musibah. Ya hubungan dengan bagaimana kaum Ad, kaum Samud dan seterusnya. Misalnya bagaimana menjelaskan itu bahwa sesungguhnya ada korelasinya antara musibah dengan perilaku manusia. Perilaku di sini tidak perilaku keagamaan misalnya dengan merajalela kemaksiatan dan seterusnya. Kalau misalnya pakar ekologi menjelaskan, oh banjir terjadi karena rembasan itu segala macam, orang paham. Tapi bagaimana menghubungkan antara kemusyrikan dengan musibah? Bagaimana menghubungkan antara kemunafikan dengan bencana dan seterusnya misalnya? Ini salah satu. Dan juga masih banyak hal-hal lain yang terkadang kita harus pandai bagaimana menjelaskan anak SD, anak usia SMP. Saya kira intinya menjelaskan sesuai dengan akal siswa ini. Terima kasih channel. Assalamualaikum. Satu lagi, kenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nama saya Freddy, orang tua dari SMP di sini anak saya. Kalau kita basicnya Al-Quran dan hadis, kalau kita ikutin benar-benar, itu pastinya sih jadinya orang-orang yang sangat unggul. Tapi saya nggak tahu apakah memang mungkin dengan hubungan dengan
merekonstruksi kerangka dasar pendidikan Islam di sini mungkin di awalnya ada salah dalam pengimplementasiannya, mungkin demikian. Karena kalau kita lihat nggak unggul-unggul benar sebenarnya, gitu. Malah kalau dalam persaingan tadi agak kalah gitu dengan bule-bule yang ada di sana. Kalau saya lihat juga memang di awal basic mereka itu mungkin tadi sasaran yang dikasih tahu itu salah gitu, bahwa oh yuk tujuannya bahwa bekerja itu adalah cari duit. Mungkin harusnya enggak gitu. Tapi bekerja dulu, jangan minta apa-apa, tapi harus memang untuk yang di atas. Nah kemudian dalam perspektif kebudayaan mungkin Cak Nun mungkin bisa jelaskan nanti kira-kira gimana nih untuk membina. Kalau menurut saya memang harus dari balita ya, untuk bisa mendapatkan manusia unggul yang dari berbasickan muslim ini. Jadi harus memang dari kerangka dasarnya sendiri. Kalau enggak akan salah. Kalau kita ini udah telat gitu. Kebetulan saya lahir di pedalaman ya. Jadi memang tidak ada sama sekali materialistik misalnya. Tapi setelah di Jakarta mungkin agak terpengaruh gitu. Mungkin agak, tapi kan manusia tadi ada cyclic, ada juga kadang-kadang kita merenung suatu saat sampai satu tahap bahwa ini kayaknya ada yang salah, Kalau memang kita itu sangat-sangat ikhlas, terus bekerja itu memang tujuannya tadi sudah benar, harusnya sangat unggul gitu. Karena kalau kita terapkan katakan 2,5% wajib, itu nggak ada orang miskin yang harus minta-minta aja. Itu aja Gus. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi saya kira Anda jangan mengandalkan Al-Quran pertama, andalkan pembelajaran penggunaan akal itu dulu yang harus menjadi dasar. Jadi Al-Quran ini tidak ada gunanya untuk kambing, tidak ada gunanya untuk kerbau, tidak ada gunanya untuk orang yang tidak mengasah akalnya. Jadi sekolah nomor 1 adalah mengasah pisau, mengasah akalnya itu. Karena jangan lupa Nabi Muhammad itu tidak pernah ketemu Al-Quran seperti kita. Nabi Muhammad sendiri itu tidak pernah baca Al-Fatihah. Kalau pas pusing nggak bisa bayar kredit tuh, terus Bismillah nggak ada cara lagi, pokoknya wudhu dan Quran buka set, pasti jalan keluarnya ke halaman ini gitu, sampai gitu. Nah, ya kita kan sering pusing-pusing gitu kan, ya akhirnya kan cari jalan kemana ya, masih lumayan kan carinya ke Tuhan. Jangan seperti orang Jawa Timur kalau pengajian ternyata cari nomor. Suaminya banyak sampai akhirnya kiainya kagum sendiri sama dirinya sendiri. Kok santri bisa banyak sekali ini, kenapa? Akhirnya beberapa ustadz disuruh riset ke warung-warung, ke bengkel-bengkel motor, apa sih yang disenangi dari saya gitu. Ternyata mereka itu karena Pak Kiai ini kalau pengajian selalu pakai kabel. Gajah itu, wah itu gajah. Bulan depan burung itu memiliki 4 reseptor di matanya, karena dia termasuk bukan mamalia tapi apa bukan? Oh enggak ya, dia turunan dinosaurus dan seterusnya gitu ya. Wah, pokoknya selalu binatang. Akhirnya dia cari nomor nih orang. Jadi pada pengajian berikutnya dia sengaja terlambat datang ke masjid, dan begitu dia datang dia sudah bawa bagiannya ini, kayu. Dia masuk langsung gini, sambil wajahnya marah. Sopo, tak ada Jawa ya. Siapa yang masuk masjid mencari nomor untuk togel? Tak kotor enggak sih? Kata sih, iya. Mereka semua, iya. Kalau umat dia enggak bisa kita ngakalin umat, enggak bisa. Lambat atau cepat kita terjengkang oleh mereka. Jadi jangan percaya juga kalau ada orang ke masjid itu dipikirnya tergantung goyahnya yang mana, pastinya yang mana kan gitu. Saya terusin. Jadi penggunaan akal, semua Rasul itu tidak pernah punya pengalaman seperti kita, tinggal beli Quran, baca urut. Karena Al-Quran ini kan hasil metamorfosis, hasil evolusi dari awalnya Taurat, Zabur, Injil. Jadi kalau ibarat kelapa itu Al-Quran ini kelapa, tapi sebelum itu dia kan